Dari hari ke hari, masalah si Musa yang jarang di rumah, jadi problem di rumah tangganya ya kan. Jarang di kampung, jarang di dusun itu, jadi problem di kalangan masyarakat. Mayam akhirnya nggak kuat, Mak. Nggak sanggup dia jadi istri kepala dusun. Dengan kelakuan lakinya yang kayak gitu, baru kepala dusun aja udah pesong. Assalamualaikum. Halo, Mak. Apa kabar? Kami mau cerita ya, Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Kali ini tentang Mayem. Menikah dengan Musa 25 tahun yang lalu. Sudah punya 3 anak dan 4 cucu. Di usia pernikahannya yang ke-25 tahun, mereka terancam perceraian hanya gara-gara Musa, lakinya si Mayem ini, jadi kepala dusun, jadi kadus. Jadi ceritanya kan, Mak, si Mayem ini udah 25 tahun nikah sama si Musa. Sebelumnya kehidupan rumah tangganya baik-baik aja. Nggak senang-senang kali orang ini ekonominya. Susah pun lah boleh dibilang ya kan. Si Musa ini petani di kampung dengan lahan terbatas dan sering juga jadi buruh di ladang-ladang orang, buruh tani. Orang susah lah. Sehingga Mayem sebagai istrinya juga harus membantu kerja cari duit. Mayem kerjanya jadi buruh perkebunan di sekitar kampungnya. Tapi meskipun orang ini susah hidupnya dan kemudian punya 3 anak, tetap rukun-rukun aja. Selama ini si Musa itu nampaknya bagus, nggak suka ngeluyur, nggak suka main perempuan, nggak suka mabuk-mabuk, main-main ke warung aja dia jarang. Hingga suatu hari adalah pemilihan kepala dusun, Mak, di kampung orang itu. Terpilihlah si Musa ini jadi kepala dusun karena dianggap selama ini bagus kelakuannya, kelihatannya bagus lah, pokoknya nggak pernah macem-macem, nggak dengar berita buruk tentang dia, dan yang paling penting dia jarang pergi kemana-mana. Jadi kalau ada perlu sama dia standby ada di rumah terus. Tapi kan, Mak, setelah jadi kepala dusun berubah kawan ini, Mak. Ternyata dia mulai sibuk lah. Pertama dia sibuk ngantor di kantor kepala desa. Itu kesibukannya yang pertama. Mula-mula dia seminggu sekali ngantor. Jadi pejabat desa. Mulai sibuk dia ngantor di kantor desa. Terus lama-lama mulai sering keliling-keliling kampung. Macam kepala desa pula dia pula yang keliling. Lama-lama keluar kampung, gak cuman keluar dusun, padahal jabatannya kepala dusun, mestinya urusannya di dusun kan. Tapi si Musa ini kemudian jadi sibuk lah, banyaklah urusannya. Setiap kali ditanya sama Mayem, istrinya, "Pak, kok sekarang sibuk kali? Dulu nggak pernah Bapak sibuk, keluar rumah aja nggak, kecuali ke ladang atau buruh di ladang orang." Tanya si Mayem. Kata si Musa, "Mak, apa kau nggak tahu? Ini lakimu ini sekarang kepala dusun, kadus. Katanya gitu. Aku ini ngurusin warga, aku bukan keluar rumah untuk main-main, bukan loh, Mak. Kau masa nggak ngerti sih kalau aku ini kepala dusun? Lakimu ini sekarang kepala dusun," katanya. Terus itu kan, Mak, makin lama makin sibuklah kawan ini. Jarang pulang. Alasannya ada urusan warga. Katanya ngurus warga desa itu yang urusannya di kantor polisi lah, yang urusannya pokoknya sibuk lah. Dia mulai jarang pulang. Dan satu lagi yang bikin jadi pertanyaan si Mayem. Gajinya sebagai kepala dusun yang nggak seberapa itu nggak pernah disetor sama si Mayem. Sehingga uang belanja sehari-hari setelah jadi kepala dusun, Mayem lah yang ngurusi. Mayem lah yang bertanggung jawab. Banting tulang lah si Mayem. Gara-gara si Musa
Sibuk urusan warga, ngurusin warganya, dan mulai sering jarang pulang. Mulai sering gak ngasih duit belanja maksudnya. Lama-lama kan bukan cuman Mayem yang marah, warga dusun pun marah. Karena kawan ini aneh, makin dipilih jadi kepala dusun, makin gak pernah nampak batang hidungnya di dusun itu. Padahal dulu dia dipilih karena orangnya dianggap baik, gak tukang keluyuran, gak ada isu-isu negatif tentang dia, dan selalu standby di dusun. Kalau diperlukan sama warga, dia selalu ada. Lah, jadi kepala dusun malah gak pernah nampak batang hidungnya di dusun itu. Tanda tanya lah si warga, bolak-balik perwakilan warga datang ke rumah Mayem untuk cari si Musa, lakinya yang udah jadi kepala dusun itu. Tapi sering kali nggak ketemu. Semakin hari kelakuan aneh si Musa ini yang nggak biasanya kayak gitu, ternyata ada penjelasannya. Terdengarlah isu gosip bahwa Musa punya banyak perempuan selingkuhan di desa-desa sebelah. Mak, dijualnya lama jabatan kepala dusunnya itu untuk main cewek sama perempuan-perempuan, terutama janda katanya. Atau gadis-gadis tua yang belum punya cewek, belum kawin kayak gitu. Mau aja lah pula orang itu hanya dengan jabatan kepala dusun. Kalau aku jangan tahu ndak, aku cuman kepala dusun aja, anggota dewan sekalian genah ya kan. Dari hari ke hari masalah si Musa yang jarang di rumah jadi problem di rumah tangganya ya kan, jarang di kampung, jarang di dusun itu jadi problem di kalangan masyarakat. Lama-lama masyarakat pun bosan, masyarakat ngasih peringatan, apalagi isu bahwa di luar sana dia itu main cewek, main selingkuhan dengan perempuan lain dianggap mempermalukan desanya kan. Jadi dia mewakili pemerintahan desanya, bikin malu di luar sana. Karena beberapa kali ada orang datang ngelabrak ke rumahnya, tapi nggak jumpa. Kalau jumpa dia waktu dilabrak, habis kurasalah dia mak. Beberapa kali kepala desa manggil dia, mengingatkan bahwa tugasnya itu kepala dusun. Dia harus ngurusi permasalahan yang ada di dusunnya, bukan ngurusin masalah di dusun lain, apalagi di desa lain. Gitu loh, kepala desa mengingatkan itu, warning lah, peringatan lah untuk si Musa. Tapi Musa gak peduli. Istrinya, Mayem, mencoba mengingatkan, Pak, hati-hati Pak, masyarakat sudah marah sama Bapak, bukan cuman aku. Aku oke lah, gak kau dengerin katanya. Tapi masyarakat udah marah, kepala desa udah negur. Nanti Bapak dipecat baru tahu, malu, tahu gak Pak? Baru 1 tahun jadi kepala dusun, masalahmu udah banyak kali. Dipecat nanti malu, punya malu gak? Kata si Mayem. Tapi lagi-lagi Musa gak peduli. Dia menjelaskan dengan sangat luar biasa, dengan sangat hebat, kayak seorang politisi. Dia bilang, Mak, katanya, aku itu jadi kepala dusun. Kepala dusun itu jadi orang pemerintahan di desa ini. Jadi urusanku banyak. Urusanku mengurus masyarakat, bukan urusan rumah tangga aja. Aku sekarang milik masyarakat, gak hanya milikmu di rumah ini. Kata si Musa, belagak kayak anggota DPRD yang urusannya urusan masyarakat satu dapil. Mayem akhirnya gak kuat Mak, gak sanggup dia jadi istri kepala dusun. Dengan kelakuan lakinya yang kayak gitu, baru kepala dusun aja udah pesong. Akhirnya Mayem ngajak keluarganya rembukan lah. Ini macam mana ini gitulah. Tapi keluarganya pun udah enak kali nengok si Musa ini. Yaitu tadi ada pesong-pesong. Baru jadi kadus ya kan. Akhirnya karena nggak tahan lah si Mayem ini, minta cerai dia Mak, minta cerai, rembuk keluarga.
Mayem ini malu, Mak. Jadi antara malu, sakit hati ya, karena di luar sana ternyata Musa punya selingkuhan. Perempuan mana lah yang gak sakit hati ya kan, Mak? Baru kepala dusun, udah kayak gitulah wataknya. Jadi yang sebetulnya selama ini Musa itu menyembunyikan kebusukannya. Diam seolah-olah santun, padahal gak berakhlak ya kan, Mak? Terjadilah kesepakatan dalam rembuk keluarga tadi, musyawarah dua keluarga, antara keluarga si Mayem dengan keluarga Musa, mertuanya. Disepakatilah cerai keluarga. Mereka pisah dulu lah ya, pisah dulu. Barangkali dengan perpisahan ini, dengan cerai keluarga, si Musa akan mempertimbangkan kesibukannya. Jangan sibuk-sibuk kali lah. Kalau sibuk pun sibuk-sibuk jambu lah, Mak. Kagetlah dia, Mak. Marah dia, kok kalian ngambil keputusan sepihak gitu kan. Tapi keluarganya udah gak peduli karena prinsipnya mau menghukum si Musa. Sialnya kan, Mak, sialnya bersamaan dengan itu dilakukan juga rembuk warga di dusunnya. Akhirnya warga memutuskan memecat si Musa. Tahankan, mampus. Warga desa rembuk dengan kepala desa. Kepala desa bilang, putuskan. Kalian yang berhak memutuskan karena kalian dulu yang milih. Kalau kalian masih mau, kepala dusun kalian kayak gitu, lanjut. Kalau nggak mau, pecat. Apa susahnya? Orang ini demokrasi kok, kata kepala desa. Maka bersamaan dengan itu dilakukan musyawarah dusun, musdus. Wayo. Dalam musyawarah dusun itu diputuskan pemecatan Musa. Mampus. Hancurlah kau, Cok. Karena warga desa, warga dusun udah dipermalukan sama si Musa. Berkali-kali orang datang dari desa sebelah komplain menuntut pertanggungjawaban si Uco karena ada gadis di sana atau janda di sana yang diselingkuhi tapi tidak dinikahi. Tahankan kau Musa, tahankan kau. Kau telan itu risikonya. Macam mana pendapat Anda, Mak? Ada ya, Mak, orang kayak si Musa ini baru jabatan kepala dusun, mentikonya bukan main, macam-macam kelakuannya. Baru kepala dusun kere loh, Mak, bukan kaya. Kelakuannya aduh, udah main perempuan lah, macam lah, ninggalkan rumah segala macam. Belum jadi kepala desa, apalagi jadi anggota dewan. Hancur, Cok. Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.